Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Malam itu selepas Isya, Mang Ikin yang pemberani kembali mengajak Yana keponakannya untuk ngobrol belut malam itu. Kebiasaan yang sering mereka lakukan berdua ketika musim panen padi tiba. Sebab jika usai panen padi, batang dan tangkai padi berserakan di segala penjuru sawah. Lalu oleh para petani, sawah itu segera dibendung dan digenangi air, agar jerami-jerami yang berserakan itu segera membusuk dan menjadi pupuk alam pada tanaman padi berikutnya. Nah, di saat jerami-jerami itu tergenang air dan membusuk, belut-belut keluar dari sarangnya untuk mencari makan dan beranak pinak. Dan kesempatan itu tak disia-siakan oleh Mang Ikin dan Yana malam itu. Dengan petromak di tangan kiri, serta golok di tangan kanan, ia berjalan lebih dulu, diikuti oleh Yana sambil memegang ember dan sebatang pohon singkong. Ditelusurinya seluruh pematang sawah di area itu, dan disibakannya seluruh jerami yang berserakan di genangan-genangan air. Nampak beberapa belut kecil menggeliat dan bergerak menjauh, namun dengan sigap, golok di tangan Mang Ikin menyambar belut-belut itu. Segera Yana mengambil dan memasukkan dalam ember yang ia bawa dari rumah. 1 jam berlalu. Belut-belut telah memenuhi ember yang Yana bawa. Segera mereka naik ke pematang sawah. Tiba-tiba dari arah depan Mang Ikin di pematang itu menjulur seekor ular berwarna hitam pekat. Ular yang berukuran panjang hampir 1 depa. Mang Ikin tertegun sesaat. Yana pun menghentikan langkahnya. Lalu refleks Mang Ikin melemparkan goloknya mengarah pada tubuh ular itu. Namun sepertinya golok itu tak mampu melukai tubuh ular itu. Malahan golok itu seperti mengenai benda kenyal yang liat, dan golok itu terlempar ke dalam kubangan sawah yang penuh jerami. Segera Yana mengasongkan tongkat pohon singkong pada Mang Ikin, yang segera diraih oleh Mang Ikin, lalu dipukulnya ular itu berulang kali. Sesaat kemudian, ular itu sepertinya sudah tak berdaya, tubuhnya terdiam tak bergerak. Mang Ikin masih belum puas, lalu dibenamkannya bagian perut ular itu, hingga yang nampak hanya bagian ekor dan kepalanya saja, serta membiarkan tongkatnya menancap di ular tersebut. Sesaat mereka berdua hanya memandangi tubuh ular yang sudah tak berdaya itu. Lalu Mang Ikin mengambil golok yang terpental tadi. Ketika mereka berdua hendak melangkah melewati ular yang sudah tak berdaya itu, tiba-tiba terlihat ekor dan kepala ular itu bergerak dan menggeliat-geliat. Lalu perlahan-lahan tongkat batang singkong itu pun bergerak dan jatuh ke dekat kaki Mang Ikin. Mang Ikin dan Yana mengurungkan langkahnya dan menatap penuh keheranan pada ular itu. Setelahnya tubuh ular itu perlahan menyembul ke permukaan tanah. Nampak di perut ular itu luka yang menganga bekas tancapan tongkat tadi. Lalu
Kepala dan ekor ular itu melengkung menempel pada luka di perutnya hingga membentuk seperti angka 8. Dan sesaat kemudian ular itu pun menghilang. Melihat kejadian itu, bulu kuduk Mang Ikin dan Yana seketika merinding. Mereka pun saling berpandangan. "Ayo kita pulang," ajak Mang Ikin pada Yana. Tergesa-gesa mereka berdua melangkah menelusuri pematang sawah agar sampai di ujung pematang yang mengarah ke jalan pulang. Perlu teman-teman ketahui, di ujung pematang sawah di sebelah barat ada jalan kecil yang menanjak menuju jalur rel kereta api yang sudah tak dipergunakan lagi. Jalur kereta api itu dibangun pada masa penjajahan Belanda ratusan tahun yang silam. Jalur kereta itu dibangun untuk sarana transportasi tebu dari ladang-ladang tebu menuju ke pabrik gula yang tempatnya tak jauh dari daerah tersebut. Nah, di bawah jalur rel itu ada sebuah lorong yang kokoh setinggi 10 meter sebagai saluran air yang akan mengairi ratusan hektar sawah milik warga sekitar daerah itu. Dan jika senja menjelang, para warga sekitar tak ada yang berani melewati tempat itu karena konon katanya, menurut cerita orang-orang, jika di lorong yang gelap itu dihuni oleh siluman ular. Dan bagi warga sekitar, cerita itu membuat mereka selalu berhati-hati dan waspada, serta mematuhi berbagai larangan dari para sesepuh kampung. Sehingga sampai saat itu ada kejadian aneh yang menimpa mereka. Cerita kembali ke Mang Ikin dan Yana. Yana melirik jam tangannya. Jam 12, katanya. Mang Ikin dan Yana tak menyadari jika mereka berdua berada di kawasan yang angker. Segera mereka berdua mempercepat langkahnya. Namun, tiba-tiba nyala lampu petromak itu mengecil, lalu padam. Tak biasanya hal itu terjadi. Biasanya nyala lampu petromak itu bertahan sampai subuh. Mang Ikin lalu berusaha untuk menyalakan kembali. Namun berkali-kali dipompa, petromak itu tak jua melayar. Merasa jengkel, ia lalu mengumpat tak karuan. Tanpa sadar, ia mengumpat pada sesuatu. "Ah, dasar ular setan," begitu katanya. Segera ia bangkit lalu berjalan diikuti oleh Yana. Untunglah sang rembulan berbaik hati pada mereka dengan cahayanya yang remang-remang, menuntun mereka agar tak terpeleset di pematang sawah. Disinilah keanehan mulai terjadi. Sekian lama berjalan, mereka tak kunjung sampai di ujung jalan yang menuju ke arah pulang. Mereka hanya sampai di satu titik, di tempat ular kecil tadi menghilang. Mereka pun terus berputar-putar dan kembali lagi ke tempat itu juga. Sudah hampir 3 jam mereka berjalan, namun tetap saja hanya kembali ke tempat yang sama. Rasa lelah, pegal, haus bercampur aduk saat itu. Lalu mereka pun duduk di pematang sawah sambil mengusap keringat yang bercucuran di wajah mereka berdua. Dan saking hausnya, Yana segera meraup air sawah dengan kedua telapak tangannya. Dan segera ia membasahi kerongkongannya yang kering sedari tadi. Lalu ia pun membasuh wajahnya. Nah, di saat itulah mungkin awal dari pertolongan Tuhan pada mereka. Yana yang semula hanya membasuh wajah, tiba-tiba ia melanjutkannya berwudu dengan air sawah itu. Setelah itu, ia kembali duduk di samping pamannya. Lalu kedua tangannya menengadah ke atas seraya membaca doa yang ia bisa berulang-ulang kali. Begitu selesai membaca doa, Yana mengusap wajahnya. Ada semacam hawa tenang ketika selesai melakukan hal tersebut. Dan benar saja, Tuhan rupanya mendengar doa Yana. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara anjing yang menyala yang diikuti oleh 2 sorot cahaya yang terus mendekat ke arah mereka. Mang Ikin dan Yana terkejut ketika melihat sorot cahaya itu. Mereka mengira jika itu adalah sebangsa hantu yang akan mencelakakannya. Suara dan sorot cahaya itu semakin mendekat. Dan
terlihat seekor anjing yang menyalak dengan sorot cahaya dari kedua bola matanya. Di belakangnya seorang kakek berjalan sambil memegang sebatang kayu. Sang kakek tertegun dan menghentikan langkahnya. Binatang itu pun menatap Mang Ikin dan Yana sambil menjulurkan lidahnya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Mang Ikin lalu menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta bantuan pada si kakek untuk menunjukkan arah pulang. Sang kakek hanya mendehem sambil manggut-manggut. Setelah itu, ia menunjukkan ke satu arah. Setelah mengucapkan terima kasih, Mang Ikin dan Yana melangkah meninggalkan si kakek tersebut. Ternyata teman-teman, si kakek itu adalah pemilik sawah di mana tadi Mang Ikin dan Yana duduk. Ia akan membutuhkan dan memeriksa saluran air di sawahnya. Keajaiban pun terjadi. Hanya beberapa puluh langkah mereka berjalan. Tiba-tiba mereka sudah sampai di ujung jalan yang akan menuju ke arah mereka pulang. Dan ketika azan subuh berkumandang, mereka telah sampai di depan rumahnya. Alhamdulillah, ujar mereka berdua mengucap syukur. Ternyata kekuatan doa telah menyelamatkan mereka dari kekuatan jahat siluman ular penghuni area tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.